akan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan berupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dari air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adalah pohon ara. Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Selamat berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas sana. Kalimat yang seperti apa kita berikan kepada mereka?
yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Bagaimana setiap hari saudara mengeluarkan kata-kata tersebut. Saya berdoa suatu melalui firman Tuhan ini, kita bisa menjadi seseorang anak Tuhan yang bisa mengendalikan lidah kita, yang bisa menggunakan kata-kata kalimat menyampaikan sebuah pesan yang bisa membangun kehidupan orang lain. Saudara, di dalam teks yang kita baca tadi, saudara, kita akan belajar 3 hal yang sangat penting. 3 hal itu satu saya sebut dengan 3A. Ya, ini bukan bakpao 3A, saudara ya. Di Pluit itu ada bakpao 3A, saudara. Ya, tapi di GKI Jalan Negara ini lebih hebat, ini lebih enak, saudara ya. Karena ini berasal dari firman Tuhan, bukan dari pabrik, saudara ya. Oke, 3A, saudara ya. Yang pertama adalah arahkan. Kemudian yang kedua, api. Lalu yang ketiga, atasi. Coba, bisa sama-sama? 1, 2, 3. Arahkan, api, atasi. Coba kita mau, jangan nyontek, jangan ngintip. 1, 2, 3. Arahkan, api, atasi. Wah, saudara, saya berharap nanti kalau penjelasan khotbah saya lupa minimal 3 ini jangan lupa, saudara. Ya, oke. Sekarang mari bersama-sama kita lihat yang pertama, saudara, yaitu arahkan. So di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa lidah itu adalah sesuatu yang kecil. Tapi lidah itu selalu digambarkan seperti kemudi kapal yang dapat mengarahkan kapal yang sangat besar. Kemana kapal itu pergi diarahkan sesuai dengan kemudi tersebut. Gambar yang lain seperti tali kekang kuda. Satu ketika kuda diikat dengan tali kekang, maka kuda itu dapat diarahkan sesuai dengan si penunggang kuda. Satu ayat 3 sampai ayat 4, saudara, sebenarnya ini memiliki sebuah makna yang positif tentang penggunaan lidah kita atau penggunaan kalimat yang keluar dari mulut kita. Dengan mulut kita, dengan lidah kita, saudara, kita dapat mengarahkan seseorang untuk mencapai hal-hal yang besar, untuk mencapai perkara-perkara yang positif, untuk mencapai hidup yang memuliakan Tuhan secara maksimal. Kenapa, saudara? Yesus dengan kata-katanya, dia bilang begini kepada muridnya, ikutlah aku, maka kamu akan menjadikan penjalan manusia. Dengan kata-kata Yesus lagi sedang mengarahkan murid-muridnya bukan sekedar menjadi pengikut, tetapi menjadi penjalan manusia. Dan di sepanjang perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, terlalu banyak perkataan yang keluar dari Yesus. Ada perkataan yang mengajar, ada perkataan sesuai dengan teladan hidupnya, sesuai dengan tindakannya, sesuai dengan perilakunya. Itulah yang dibagikan para murid-muridnya. Kalau murid-muridnya bisa mencapai pelayanan Tuhan, murid yang maksimal bagi Tuhan, oleh karena ada sang guru yang menyampaikan perkataannya, yang mengarahkan murid-muridnya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang maksimal. Saudara, saya selalu belajar akan prinsip ini. Saya di rumah ada 2 anak angkat, saudara. Saya sebenarnya punya anak 5 sekarang. Jadi 3 itu anak kandung sendiri, 2 itu adalah anak yang saya angkat. 2-duanya orang Jawa asli, saudara. Ceritanya begini, saudara. Waktu itu
bisa membersihkan rumah. Nah, sudah datanglah seorang anak yang baru lulus SD. Saya cukup kaget kok anak lulus SD. Tapi suatu saya terima, dan saya terima suatu bukan sekedar sebagai korban. Dan sejak saat itu suatu saya katakan kepada orang ini yang bernama Asri, mulai saat ini kamu bukan lagi pembantu dalam rumah saya, tapi kamu adalah anak saya. Kamu tidak boleh tidak sekolah. Kamu harus sekolah. Bapak akan menyokong kamu, mendukung kamu sampai kamu selesai kuliah. Dan saya bilang sama anak-anak saya lain, Vivi, Joshua, Stephanie, Papa minta sama kalian, kamu jangan panggil dia Bibi, tapi panggil dia kakak. Kalau Vivi, panggil dia adik. So, ketika saya meminta kepada anak-anak saya untuk dia mengatakan seperti itu, saya merindukan ada sebuah keberhargaan diri yang terbentuk di dalam diri dia. Saudara, puji Tuhan, hampir kurang lebih sekitar 9 tahun Asri ini ikut dengan saya, saudara. Tahun ini dia akan lulus dari Akademi Sekretariat, saudara. Dan sekarang dia lagi sedang kerja menjadi tata usaha di gereja GSRI. Suatu 3 hari lalu, ketika dia bekerja di tata usaha, saudara, dan baru diterima, saya panggil dia, saudara, dan saya bilang kepada Asri, saya membangun dia dengan kalimat, saya membangun dia dengan kata-kata. Saya bilang kepada Asri, kamu baru kerja. Bapak minta kamu harus menjadi seorang pelayan Tuhan di gereja itu dengan kamu berprinsip pada nilai-nilai excellent. Dan saya katakan sekali lagi, apa artinya nilai excellent? Yang pertama, kamu harus bekerja dengan hati di tempat pekerjaanmu. Kalau kamu tidak bekerja dengan hatimu, kamu tidak bisa excellent. Yang kedua, kamu harus bekerja dengan kualitas yang terbaik. Kalau kamu bekerja dengan tidak kualitas yang terbaik, kamu tidak excellent. Yang ketiga saya katakan selalu, kalau kamu bekerjalah dengan sikap yang rela berkorban demi Tuhan. Asli, lakukanlah itu di GSRI. Muliakanlah Tuhan. Iya, Bapak. Saudara, saya menggunakan perkataan saya untuk saya membangun anak-anak saya. Dari seseorang yang lusuh dan lisut waktu datang ke rumah saya, sekarang menjadi pribadi yang cantik, pribadi yang ceria, dan memiliki gelar nanti sebentar lagi, dan memiliki sebuah posisi yang lebih besar dari yang sebelumnya. Dari firman ini saya belajar bagaimana saya membangun kehidupan orang lain dengan kata-kata. Saya juga punya anak yang kedua, anak angkat yang kedua, seperti namanya Nani. Itu juga sama, dibawa sama Asri ke rumah. Dia nggak sekolah di kampungnya. Dia SMP kelas 1, suatu oleh karena tidak ada biaya, akhirnya dia berhenti, saudara, dan kemudian dipanggil oleh Asri untuk datang ke sini. Dan suatu dengan hal yang sama. Banyak hal suatu saya menggunakan kata-kata untuk membangun dia. Dan sekarang suatu dia sudah kelas 1 SMK. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya, istri saya, anak-anak
saya, saudara, seringkali menggunakan kata-kata yang membangun dia. Saya cukup bangga, saudara, karena setiap kali ambil rapor saya dipanggil sama sekolahnya. Bukan karena nilainya jelek, tapi karena dia menjadi orang yang terbaik di sekolah. Saya bersyukur, saudara, saya bangga. Saya bisa menjadi berkat buat dua orang. Saudara, mari bersama-sama kita menggunakan kata-kata kita untuk membangun orang. Kata-kata yang membangun orang adalah apa yang engkau katakan dengan apa yang kau lakukan sama. Guru yang terbaik satu adalah seorang guru yang bukan saja bisa mengatakan sesuatu yang benar, tapi kalau dia tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, ini adalah guru yang berbahaya. Ini adalah guru yang akan menghancurkan orang yang dia gurui. Kata-kata yang membangun adalah kata-kata yang keluar dari mulutmu. Kebenaran yang keluar dari mulutmu. Tapi sekaligus kebenaran itu memimpin perilaku hidup. Saudara, mari bersama-sama kita menjadi pribadi yang mengarahkan orang lain untuk mencapai hal-hal yang besar dengan perkataan kita. Yang kedua, kalau kita baca seperti dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7, saudara, ini sisi yang lain dari lidah. Rupanya manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang telah rusak ini, saudara, yang kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya nanti, yang telah dikuasai oleh iri hati, yang telah dikuasai oleh yang namanya kepentingan diri sendiri dan hawa nafsu. Satu kata-kata yang akan keluar dari orang yang seperti ini selalu dikatakan seperti api. Kecil selalu, tetapi dapat membakar satu hutan. Api kecil selalu, tapi gambaran itu memberikan seperti api neraka. Itu merupakan sebuah pekerjaan dari iblis, selalu lewat mulut kita untuk menghancurkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, saudaraku, iblis adalah bapa pembunuh. Yohanes 16. Saudara, dengan kata-kata kita bisa menghancurkan orang lain. Saudara, di China, saudara, ada seseorang yang dia tiap minggu pergi ke gereja. Dia mendengarkan pengajaran firman Tuhan di sekolah minggu. Entah kenapa suatu tiba-tiba sang guru dia ngomong sama orang ini, kamu ini ya, kamu ini ya, anjing kuning. Ketika orang ini mendengarkan perkataan dari sang Klausus, dia kemudian keluar dari kelas dan keluar dari gereja. Sejak saat itu dia tidak lagi mau pergi ke gereja, saudara. Orang ini makin hari makin besar. Dan kemudian dia memimpin sebuah kegerakan yang disebut dengan kegerakan makan bubur. Kalau makan bubur, saudara, dimulai dari pinggir dulu, yang dingin, ya. Kemudian mulai ke sampingnya, kemudian mulai sampai kepada tengahnya. Dan orang ini dikenal sebagai Bapak Komunis China. Namanya Mao Zedong. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau seandainya sang guru itu mengeluarkan kata-kata yang membangun dia, mengeluarkan kata-kata yang menghibur dia, kata-kata yang menolong dia, saya pikir sudah mungkin saya tidak akan seperti sekarang ini.
menjadi negara komunis yang membenci kekristenan. Komunis itu bukan hal ateis. Komunis itu adalah paham ekonomi yang melawan yang namanya kapitalis. Saudara, apakah kata-kata kita telah menghancurkan seseorang? Kata-kata itu kecil sekali, saudara. Tapi kalau kita sampaikan dengan hati yang marah, dengan ego, saudara, itu akan merusak orang yang mendengar perkataan kita. Saudara, saya mau jujur, saudara. Dalam 4 tahun ini, saya sangat berhubung dengan anak saya yang paling kecil, yang bernama Steven. Dia seringkali kalau tidur sama mamanya, dia bilang begini, "Aku gak suka sama papa. Aku gak suka sama papa." Kadang-kadang suatu dia mengatakan begini, "Aku benci sama papa. Kenapa papa jadi pendeta?" Pasalnya bukan pendetanya, saudara. Karena apa yang saya katakan kepada dia, ini sesuai dengan menyakitkan, yang tidak sesuai dengan status saya sebagai hamba Allah. Saya mengeluarkan kata-kata yang keras, saudara, hanya pada saat itu. Sebenarnya saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata itu berulang-ulang, hanya saat itu. Saya dalam keadaan letih, capek, dan sebagainya, saudara. Ya, ada sebuah peristiwa dan kemudian akhirnya saya tegur anak saya, tapi bukan dengan kalimat yang tegas, tapi dengan kalimat yang kasar. Akibatnya apa, saudara? Bertahun-tahun saya harus mendoakan anak saya supaya Tuhan pulihkan hatinya. Bertahun-tahun saya harus mempraktek apa yang Paulus katakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Hendaklah kamu lama, kamu dengan kasih mesra, dan dapat kamu saling mengampuni. Saudara, pendekatan saya pada anak saya satu ini, saudara, adalah kata-kata yang ramah. Walaupun kadang-kadang dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati saya, tapi saya harus mengeluarkan kata-kata yang ramah buat dia. Saya harus penuh kasih mesra, belas kasihan, bahwa dia perlu ditolong dari sebuah kepahitan yang berakibat oleh karena kata-kata saya. Bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kurang lebih 4 bulan yang lalu, saya mendapatkan sebuah hadiah yang sangat besar dari anak saya yang paling kecil ini, saudara. Saya biasa kalau persiapan sesuatu, saudara, itu di ruang perpustakaan. Kadang-kadang saya persiapan, kadang-kadang saya tidur, suatu saya tidur di situ ada sebuah ranjang kecil. Tiba-tiba suatu waktu saya lagi tidur, tapi capek itu, saudara. Tiba-tiba ada satu apa ya, yang pomplok, saya suruh, "Bro," saya kaget. Ya, "Oh, Steven ini." Lalu saya tanya sama Steven ini, "Kamu sayang apa ya?" Sampai dengan wajahnya tersenyum aku, "Ya papa, aku sayang sama papa." Lalu saya tanya lagi ke Steven ini, "Kamu masih ingat peristiwa itu?" "Iya sih, Pak. Tapi karena papa seringkali minta diampuni sama aku memang awal-awalnya susah, Papa. Tapi aku lihat papa adalah seseorang yang tidak kenal menyerah untuk terus minta diampuni sama aku. Ya memang sih, Papa, ingatan itu masih ada. Tapi hari ini, Papa, aku sayang sama Papa." Saudara, saya peluk dia, saudara, dan dia peluk saya. Ketika saya menggunakan kata-kata sedikit saja menghancurkan dia, saya perlu bertahun-tahun mengeluarkan kata-kata kebenaran yang positif buat dia, supaya dia dipulihkan oleh Tuhan dan kebenarannya. Saudara,
Islam bahkan bisa menghancurkan gereja. Di Surabaya, saudara, saya melayani 2 gereja yang berbeda. Dan gereja ini suatu rupanya berasal dari satu gereja yang sama, dan gereja ini pecah, saudara. Saya diberikan kesempatan untuk melayani 2 gereja ini, saudara. Yang pertama saya berdiri di gereja A. Setelah saya khotbah, biasa sudah diajak ngobrol dan sebagainya. Dan saya sepanjang ngobrol itu, saudara, itu kata-kata keluar, kata-kata negatif tentang gereja B. Bulan depan, saudara, saya khotbah lagi di Surabaya, tapi di gereja yang berbeda. Setelah khotbah, saudaraku, biasa makan-makan lagi. Di sini makan-makan dan di sini. Makan-makan lagi, saudara. Dan sepanjang makan itu saya tanya, sejarah gereja Bapak gimana sih? Dan saya pengen tahu kaitannya dengan gereja itu gimana. Ya ampun, saudara, sepanjang pembicaraan keluar kata-kata yang buat saya, saudara, sepertinya tidak pantas keluar dari seorang pemimpin gereja, saudara. Dan saya nggak heran kalau 2 gereja ini akhirnya pecah, karena yang satu, saudaraku, dikuasai oleh hati yang pahit, yang satu, saudaraku, dikuasai oleh hati yang ego. Karena suatu ketika saya ada di gereja A, mereka bilang begini, itu tuh di situ tuh bahwa gerejanya terlalu otoritas, terlalu otoriter. Waktu saya kesini, saudaraku, dia ngomong, tahu nggak gereja itu? Gereja itu dulu tuh pemimpinnya tahu, pemimpinnya tuh suka memberontak. Ya ampun, saudara. Yang satu dituduh otoriter, yang satu memberontak, saudara. Jadilah api makin besar, saudara. Saya berharap tidak ada yang paling. Amin. DKI di sini tetap jadi satu, saudara, dan tidak akan pernah pecah. Kalau pernah ada boleh multiplikasi, DKI di tempat lain. Saudara, lidah itu seperti api. Oke, yang terakhir, saudara, adalah atas. Ya, atas. Nah, saudara, kita ada sisi di mana perkataan kita bisa menghancurkan orang lain. Oleh karena kelemahan kita. Itulah sebabnya suatu kita mesti atasi. Yang pertama, awasi hati Anda. Suatu Tuhan Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Awasi hatimu, saudaraku, apakah hatimu itu tetap tulus di dalam Tuhan? Awasi hatimu, saudaraku, apakah hatimu itu adalah hati yang murni, yang tidak diisi oleh sampah. Awasi hatimu, saudaraku, apakah di hatimu itu ada kepahitan? Apakah di hatimu ada agenda tersembunyi? Apakah di hatimu ada iri hati? Saya coba ingin fokus kepada kepahitan, so hati-hati dalam kepahitan. Kalau kita baca Efesus pasal 4 ayat 31, tinggalkan segala kepahitan, kegelaman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala macam kejahatan. Kalau Anda baca Efesus pasal 4 ayat 31, jangan lihat ayat itu sebagai sebuah problem emosi yang berdiri sendiri. Itu dimulai dari akarnya yang bernama kepahitan. Kalau akarnya tidak pernah diselesaikan, akan muncul yang namanya geram. Kalau kepahitan tidak bisa diselesaikan, maka akan muncul yang namanya marah atau orgi. Nah, kalau sudah sampai pada titik ini bahaya sekali, sudah. Karena Efesus pasal 4 ayat 2-7. Kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Kata marah di situ berkata orgi. Pada titik ini suatu iblis akan bermain. Dia memang tidak bisa menghancurkan keselamatan saudara, tapi dia bisa memakai kesaksian hidup untuk menghancurkan siapapun. Sampai akhirnya suatu puncaknya adalah segala macam kejahatan.
Anda bisa menggunakan kata-kata untuk menghancurkan orang lain juga. Bisa membunuh karakter Allah dengan fitnah. Awasi hatimu. Apakah ada kebaikan? Selesaikan itu dengan mengampuni supaya. Yang kedua, saudara, adalah penuhi hati Anda. Penuhi hati Anda dengan firman Tuhan. Alkitab berkata, saudaraku, dalam hatiku aku menyimpan firman, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Tanam firman itu bukan sekedar di otak, saudara, tapi hati, di pusat kehidupan yang mengontrol seluruh hidupmu, yang mengontrol perkataanmu, yang mengontrol tindakanmu, yang mengontrol rencanamu, yang mengontrol seluruh hidupmu. Baru hati, belajar seperti Yesus. Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Dia adalah seorang yang mau diarahkan oleh firman Bapa. Dia berkata seperti ini, perkataan yang keluar dari mulutku bukan perkataanku sendiri, tapi perkataan Dia yang mengutus aku. Hidup Yesus adalah firman. Firman itu adalah hidup Yesus. Saudara, yang ketiga, jaga pendengaran dan perkataan Anda. Satu kali, saudara, ada seorang filosof yang sangat terkenal yang bernama Socrates. Dia satu kali dikunjungi oleh temannya, dan temannya bilang begini sama Socrates, Pak, saya mau cerita tentang teman Bapak. Nah, saudara, sebelum dia menceritakan, Socrates mau tunggu dulu. Saya pengen uji dulu apa yang kamu ingin ceritakan kepada saya, boleh atau tidak? Dengan ujian 3 salinan. Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, kebaikan. Yang ketiga, kegunaan. Yang pertama, kebenaran. Apakah yang kau ingin katakan itu adalah benar? Enggak, Pak. Belum tentu. Karena saya baru dengar dari seseorang. Benar atau benar saya tidak tahu. Oh, kalau kita yang kedua, saya pengen nanya, apakah yang kau ingin ceritakan itu baik? Enggak sih, Pak. Itu buruk sekali. Oke, kalau gitu masih ada yang ketiga. Saya ingin tanya, berguna nggak buat saya? Dia pikir-pikir, nggak berguna juga sih, Pak. Kalau demikian, jangan ceritakan kepada saya. Setiap kali Anda mendengar sesuatu, kadang-kadang kita perlu belajar memahami itu. Tanya kebenaran, tanya kebaikan, dan tanya kegunaan. Waktu kita hendak mengatakan sesuatu pada orang lain, tanya kepada diri sendiri kebenaran. Yang kedua, tanya kepada diri sendiri kebaikan. Yang ketiga, tanya kepada diri sendiri kegunaan. Apakah itu bisa membantu orang lain atau tidak? Yang terakhir, aku atasi dengan ganti persahabatan. Saya berdoa, saudara, jangan Anda suka bergaul, bersahabat dengan orang yang suka gosip. Tinggalkan orang yang suka begitu, saudara. Anda berteman sama siapa saja, silakan. Tapi kalau yang namanya bersahabat, jangan suka bergaul sama orang yang suka gosip. Ada kebiasaan orang Jepang suatu yang saya dapat ketika saya pergi ke Jepang. Turis ini menceritakan kepada saya, pemilik turis ini sudah, pemilik touring. Pak, kalau di Jepang, Pak, kalau seseorang mau masuk ke sebuah perusahaan, selain diminta ini dan sebagainya, ada satu yang sangat penting. Saya bilang, apa ini? Ini biasanya bosnya akan tanya, berikan data kepada saya 9 teman baikmu. Bukan 9 teman biasa, teman baikku kasih handphone. Dan bos itu suatu akan melacak itu 9. Yang satu tukang gosip, yang satu tukang fitnah, yang satu tukang bohong, macam-macam suatu tidak diterima itu. Saya pikir suatu hikmah ini perlu kita pertimbangkan.
Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kalau bersahabat, kita harus memilih orang yang menggunakan kata-kata yang bisa membangun, orang yang jujur, orang yang punya integritas, orang yang berani memuji, tapi sekaligus orang yang berani menegur. Saya berdoa, biarlah jemaat di tempat ini dengan pertolongan Roh Kudus, Anda bisa mengendalikan lidah Anda bisa membangun orang lain bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita